Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dio di sini dan ada Pak Gus. Ya, Marbot Masjid Raya Al-Falah. Luar biasa. Oke, teman-teman, ketemu lagi di podcast kita bersama host baru di sini ya. Setelah bursa transfer pemain ya. Iya, saya ditransfer ke sini. Dan ke rekening ini. Iya, itu yang lebih utama ya. Pak Gus, ini hari Siap. Jumat tuh Pak Gus. Yeah. Hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam. Hari Betul? raya umat Islam, Betul ya, Pak, ya? penghulunya hari, Masya Allah. hari yang diberkahi, dan doa-doa diijabah. Masya Allah. Harinya hari baik. Ya toh, di dalamnya mengandung keberkahan. Ya. Terus kemudian nanti bakal Jumatan. Terus habis itu, wah banyak banget lah kebaikan di hari Jumat nih ya. Dan udahlah hari Jumat itu baik, luar biasa, pahalanya banyak. Ditambah hari ini, teman-teman sekalian, panjenengan harus tahu bahwasannya subuh Jumat hari ini, Masjid Raya Al-Falah telah menikahkan satu imam yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Masjid Raya Al-Falah. Masya Allah. Dinikahkan di hari Jumat. Dan waktu pernikahan itu subuh. Betul. Dan yang memberikan konsep ide siapa? Tidak lain dan bukan adalah beliau ini dia. Iya. Yang kemudian mencanangkan membuat inovasi gebrakannya dor. Menikahkan seorang marbot di subuh-subuh hari, di hari Jumat. Kalau enggak Masjid Raya Al-Falah itu kayaknya enggak ada ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, makanya kita langsung tanya aja. Kita minta klasifikasinya. Klarifikasi selesainya. Iya. Kita minta klarifikasinya dari Pak Gus ini. Apakah sahih, apakah betul hari ini Jumat yang sangat luar biasa ini telah menikahkan salah satu imam andalannya yang namanya Mas Ramadan Kiplan. Ini gimana Pak Gus ini? Ceritanya Pak Gus. Iya. Betul ya, Pak Gus? Ceritanya ya betul. Sahih berarti ya? Sahih. Sangat sahih ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ceritanya kurang lebih belum ada sebulan yang lalu, Mas Ramadan itu WA saya. Pak Gus di mana? Saya lagi di luar kota. Bisa ketemu Pak Gus kapan? Ya di waktu subuh. Itu. Nah, tiba-tiba Mas Ramadan subuh-subuh itu sudah membawa calon istri. Oh iya. Dan kedua mertuanya. Mertua, ya, suami istri. Waktu itu calon ya, waktu itu ya masih calon. Calon ya. Berarti subuh-subuh. Subuh-subuh setelah subuh. Datang dua sejoli itu. Iya, dari mertua dan calon istrinya. Belum Masjid Raya Al-Falah? Ke Masjid Raya Al-Falah. Karena apa itu, Pak? Saya nggak tahu, ternyata Mas Ramadan itu saya diminta untuk menjadi wakil keluarganya. Mas Ramadan ini imam kelima Al-Falah. Imam tapi kelima. semoga bapaknya di lapangan kuburnya sudah nggak ada. Maka saya diminta menggantikan. Masya Allah. Ini buat yang belum tahu Mas Ramadan itu fotonya di sini ya. Yang waktu aib Mas ya. Jangan yang waktu ganteng jangan. Nah ini Mas Ramadan nih, Masya Allah. Datang subuh-subuh. Ya. Ketemu Pak Gus. Ya. Bersama calonnya dan mertuanya. Meminta panjenengan untuk jadi walinya. Untuk menjadikan saya pengganti orang tuanya dan konsultasi untuk menentukan hari H pernikahannya. Terus gimana Pak? Ya nggak sampai 1 bulan, tiba-tiba, lah kapan itu? Ditanya, kalau menurut saya sih sebaiknya karena imam teladan umat, menurut saya akad nikahnya dimulai dari Qiyamul Lail. Jadi 3:30. 3:30, luar biasa. Oke, catat oke. Terus saya tanya, Mas Ramadan, betul ada rasa cinta sama calon mempelai, Mbak Citra? Betul Pak Gus. Apa alasannya mencintainya? Karena cantik Pak Gus. Cantik lahir atau batin? Lahir batin Pak Gus. Itu. Saya tanya Mbak Citra, apakah siap menjadi istri marbot masjid? Siap. Apakah siap? Marbot masjid itu kan nggak jelas penghasilannya, kadang banyak, kadang besar itu. Betul. Oh siap gitu. Kadang banyak, kadang besar. Iya, nggak menentu. Kadang banyak, kadang banyak banget. Banyak banget. Betul. Itu nggak gampang loh itu guys. Nah, siap. Nggak gampang loh itu. Terus jawabannya gimana Pak Gus? Siap. Apakah siap Mas Ramadan ini orangnya kemproh? Oh siap. Nanti saya yang membersihkannya. Wih. Lebih bener ini. Itu mau nikah apa lamaran ini? Apa namanya? Dinaskes. Dinas Kesehatan Lingkungan. Ya, saya ada apanya kan tidurnya di sini, makan di sini, mandi di sini, berangkat sekolah dari sini kan saya tahu betul. Betul. Karena saya OP ini sejak SMA kelas 3. Saya tahu betul. Siapa? Mas Ramadan ini kan
dai, ustadz, keliling kemana-mana. Suatu saat kalau sudah nikah, apakah siap ditinggalkan untuk dakwah? Siap. Wah, udah. Nah, sudah, kita atur jadwal. Tiba-tiba muncul tanggal 20 gitu dari mertuanya. 20. Saya buka hari Jumat. Wah, pas banget ya. Nah, itu. Jadi spontan kayaknya sudah ya dari lau mahfud itu ya. Spontan. Gitu. Tapi kok bisa kepikiran subuh-subuh tuh supaya apa Pak? Adakah mungkin apa ya keutamaan atau mungkin Pak Agus kepikiran apa atau memang ini sebuah apa habits baru atau bagaimana Pak Agus? Saya pertama saya sudah punya mimpi sebenarnya ini. Oke. Nikahkan marbot masjid atau mungkin suatu saat anak saya doakan gitu ya Insyaallah, di waktu ya. subuh. Oke. Kenapa? Ya Kenapa? subuh waktu yang diberkahi. Hmm. Terus keluarganya tanya, lah nanti tamu undangannya gimana? Kalau nggak ada tamu undangan, insya Allah malaikat akan turun ke bumi. Insyaallah. Jadi undangannya malaikat. Undangannya pusat, Bro. Pusat. Ngeri, Bro. Nah, terus dijawab Mas Ramadan. Dan ini yang hadir hanya orang-orang yang beriman gitu. Loh, kok bisa no? Karena yang membedakan orang munafik dan beriman adalah ketika waktu subuhnya di masjid atau tidak. Tidak ada nafas-nafas munafik. Nah, saya share ke teman-teman pada nggak percaya. Lah nanti dandannya gimana? Nah, iya itu. Terus- Nggak gampang loh, nggak gampang. Nggak gampang. Nggak gampang. Nah, saya jawab, wudhu itu adalah dandan terbaik ketemu Allah Subhanahu wa taala. Iya lagi, iya lagi. Gitu. Ya ini celetukan-celetukan tapi kan ini betul gitu loh. Betul loh. Iya. Udah subuh itu tuh apa ya? Dandannya susah. Ya, Terus bangunnya tamu undangannya berat. juga berat. Loh, Berat. tamu undangan Iya. subuh-subuh ya toh, datang Iya. ke masjid untuk menghadiri pernikahan itu berat loh. Terus habis itu orang tua juga. Lah itu yang paling utama dulu. Biasanya yang menjadi penghalang itu kan orang tua ya. Iya, Mintanya justru kayak- mendukung. mendukung ya? Iya. Masya Allah. Ya karena orang tuanya waktu itu ada dua kepentingan. Apa itu Pak Agus? Satu adalah pengen menikahkan anaknya. Yang kedua konsultasi bisnis dan kehidupan. Oh, gitu ya. Berarti sama Pak Agus dicekel, dikunci stang teman-teman. Nggak berkutik. Iya, Masya Allah. luar Ya dua-duanya biasa saya ya. jawab pada waktu itu. Masya Allah. Dan ya udah tentukan harinya, roncangnya kayak apa. Saya bersama tim anak-anak muda Al-Falah menyusun rundown acara. Masya Allah. Dan dengar-dengar anu Pak Gus, ini sahih atau enggak Pak Gus? Pembiayaan pernikahannya tuh di backup sama masjid. Betul. Betul. Iya. Saya itu Pak. Saya itu memang nggak ada biaya ya kita backup. Masya Allah. Makannya, minumnya, sampai buahnya kita gerakkan para pegawai Masjid Al-Falah untuk masaknya. Jadi EO juga ya Jadi Pak Gus, EO ya? juga. Dan yang keren lagi, medianya mengalahkan artis-artis nasional. Welo. Ya, karena anak-anak muda yang cinta masjid datang sebelum Qiyamul Lail, bawa kamera dan perlengkapannya. Betul, itu sahih teman-teman Nah, ya. Mereka tanpa diminta tuh dengan kesadaran penuh bawa kamera masing-masing. Allah. Ada yang kamera sendiri, ada kamera pinjem, maling, macam-macam ya. Dan tadi yang paling epic tuh apa coba? Mas Ramadan itu kan imam tuh. Ya, Dihadiri oleh imam-imam sesragen. Wah, Para hafid-hafid Quran dan bersanad. Masya Allah. Nah, ini juga nguji nyali juga kan. Ya. Biasanya mau nikah itu kan gemetaran. Gemeter. Nah, ini di belakangnya para imam-imam yang berkelas ya, Iya. alumni-alumni dari Timur Tengah gitu. Betul, Masya Memang saya Allah. sengaja saya undang. Dan ini loh yang paling epic tuh. Sudahlah nikahnya subuh ya toh, semua di backup sama Masjid Raya Al-Falah, dihadiri oleh tokoh-tokoh yang luar biasa. Betul. Salah satunya tadi saya meresanya ada Pak. Bupati Sragen. Masya Allah. Ada sekjen pimpinan wilayah Muhammadiyah, ada sekjen pimpinan daerah Muhammadiyah, para ulama hadir semua. Oh, malaikat aja hadir mah. Wih, ya ampun Kang, ya ampun Kang. Malaikat aja hadir gitu loh. Hati-hati ini. Disaksikan oleh para malaikat. Tapi beneran loh, maksudnya kayak siapa beliau ya, maksudnya bukan siapa-siapa, bukan orang yang punya jabatan dan oke lah kalau diundang, tapi ini waktunya subuh loh guys. Subuh itu kayak para pejabat tuh agak apa ya, kalau kemudian bisa datang subuh-subuh itu berarti bukan cuma sekedar undangan yang harus didatangi, bukan, ini penting banget undangan. Ya, yang ngundang bukan takmir, tapi yang ngundang adalah Allah di rumahnya Allah. Masya Allah. Maka bupati, para tokoh ulama ya malu yang ngundang Allah ini. betul. Saya hanya marbot ya, sekedar usul ide Usul ide di rumahnya Allah. yang menggerakkan semuanya Allah. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini
dari semua yang terjadi itu ternyata sahih, teman-teman. Berarti tadi yang saya pertanyakan di awal-awal tadi sudah terjawab semuanya ya. Mas Ramadan nikahnya di masjid, subuh-subuh dimulai dari Qiyamul Lail. Semuanya di backup sama masjid. Mas Ramadan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dan untuk mahar lah. Mahar itu untuk Mas. Karena menjelang pernikahan kurang 5 hari belum megang duit. Oh gitu? WA saya, Pak Bus tolongi, minta ke Allah, nanti tolong sama Allah. Teman saya dari Batu, Mas Ali Mahdi, bawa jeruk 3 kintal. Betul, saya cegat, tolong jeruknya diturunkan 1 kintal. Allah yang datangkan jeruk, Allah yang datangkan bupati. Bupati pun dadakan. Tadi malam, beliau kan jamaah sini, maghrib di sini. Pak, saya dijabil sama Pak Kus nanti untuk menjadi saksi. Oh siap, satu keluarga datang ke sini. Datangan bupati harus pakai undangan lama, biasanya lewat masjid. Ini berkahnya masjid. Berkahnya masjid. Jalur VIP, jalur masjid. Jalur langit. Jalur langit rumahnya Allah ini. Yang undang langsung dari SK-nya ya. Iya. SK-nya dari SK-nya Allah. Dari Allah. Kalau nggak datang dicabut SK-nya. Ribet nanti gitu. Dan satu lagi teman-teman, ini pasti pada kalau aku sih cukup kagum ya waktu itu ya. Mendengar bahwasannya hadiah yang diberikan oleh Masjid Raya Al-Falah adalah terhadap imamnya yang menikah. Bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar hadiah biasa, dihadiahkan rumah. Iya. Apakah itu sahih, Pak? Sahih. Jadi ketika Ramadan mau nikah, itu saya sudah berpikir supaya Ramadan tenang, supaya ya istrinya supaya dapat ketenangan batin, nggak mikirin kelayakan, kemuliaan. Betul. Ya sudah, akhirnya dapat rumah di daerah Sumengko. Dan itu dari masjid, Pak? Dari jamaah dan masjid. Allahu Akbar. Iya. Kurang pena apa, Cah? Ya. Kalian kerja di mana? Nikah terus sama bos kalian dikasih rumah. Rakaruan, tetap di masjid solusinya. Iya. Makanya sampai ada tagline-nya, apapun masjidnya, masalahmu tetap masalahmu. Salah ya? Salah ya? Salah. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Nah, itu yang sahih itu teman-teman. Tadi salah ya, tarik pesan tadi ya. Tolong di-blur nanti ya. Tapi itu suaranya tetap ya nanti. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Mas Al-Falah ya. Masya Allah, keren sekali. Jadi nikah itu nggak usah berpikir ribet punya uang atau tidak. Yang penting punya keimanan dan kemauan. Masya Allah. Modalnya itu aja. Betul. Dan jadi marbot teman-teman. Ya, jadi marbot. Itu kunci utamanya itu. Nah, tapi marbot di masjidku nggak seperti yang ada di Al-Falah. Pindah. Ya, pindah ke Al-Falah. Allah ciptakan kaki untuk pindah. Kami siap menerima. Siap menerima. Ya, jadi kami sampaikan kepada seluruh khalayak umum dimanapun berada, bila Anda nikah ragu tidak punya biaya, lapor Masjid Takmir Al-Falah. Ya paling tidak soto lah kita siapin. Soto gratis. Betul. Ya karena setiap pada subuh kita ada makan-makan. Cukup kan? Ya, hadirkan jahe, subuh selesai. Iya. Esensi nikah itu adalah akad nikahnya, bukan yang bukan yang pesta besar-besaran. Kalau punya duit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena teman saya itu pesen, Pak Kus, coba bikin ide nikah yang simple, sederhana, waktu subuh. Karena saya lihat dan saya saksikan banyak nikah-nikah yang itu banyak yang mubadir, makanannya nggak habis. Maka Wali Kota Madiun menyampaikan pesan untuk mengurangi dan melarang pernikahan yang prasmanan. Oh gitu ya? Iya. Dan di sini diterapkan. Iya. Luar biasa. Nah, karena saya melihat di masyarakat juga ada kejadian nikahnya uangnya ngutang, maunya setelah selesai pernikahan utang tidak terbayar dan akhirnya kehidupannya menderita. Aduh, ya ampun. Mestinya kan nikah itu bahagia. Iya loh. Nikah itu berujung kebahagiaan. Kalau nikah berujung kepada penderitaan, ada yang salah dengan pernikahannya. Yes, luar biasa. Itu dia kata-kata hari ini teman-teman ya. Saya duluin Pak Gus. Oh iya, nggak apa-apa. Biasanya host lebih maju daripada yang ditanya. Betul sekali. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Masya Allah, keren. Nah makanya ini Pak Gus, terakhir ya mungkin ya. Apa yang Pak Agus ingin sampaikan kepada pihak takmir-takmir? Karena dirasa pun juga hal semacam ini adalah hal yang sangat tabu. Yang pertama ya, tabu. Terus kemudian masih menjadi hal yang belum familiar ya mungkin di mindset atau mungkin di program-program kemasjidan tuh menikahkan marbot, dibiayai sama masjid, itu tuh masih belum banyak yang kepikiran.
Padahal itu tuh urgent. Ya toh Pak Kus ya? Iya. Bener ya, apalagi Betul. anak muda loh. Anak muda itu kebutuhannya tentang cinta itu besar teman-teman ya. Iya. Dan kalau kemudian anak muda tidak terpenuhi urusan cintanya, makanya kemaksiatan merajalela. Oh iya. Ketika pernikahan dipersulit, ya, maka jangan heran kalau kemaksiatan nanti membabi buta. Iya. Nah, makanya ini salah satu cara yang mantap menyala Pak Gus gue, menyala takmir gue kan. Nah ini kira-kira apa Pak Gus yang mungkin panjenengan mau bisa sampaikan kepada para takmir-takmir supaya nanti diperesani sama takmir bisa menjadi nasihat bersama. Ya, Monggo, baik. monggo. Terima kasih pertanyaan Mas Dio luar biasa, cukup dalam, mendasar dan menukik. Masya Allah. Seperti bom dari Iran menuju Israel. Waduh, dengar, dengarkan lagi. Der. Alhamdulillah loh ya, alhamdulillah ya. Israel dibom dah, alhamdulillah ya, insyaallah ya. Ya, jadi pertama saya belajar dari saya sendiri. Pernikahan saya dulu sangat sederhana. Hanya uang 3 juta ya dulu. Jadi ternyata bisa. Esensi pernikahan bukan pesta poranya, tapi esensi dan sah karena pengen mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Ya karena saya waktu itu nggak punya duit, itu aja lah. Iya ini kan. Jadi kalau kita nggak punya duit, tahu diri lah ya. Harus lebih dekat sama Allah. Ya itu maksud saya. Betul. Tahu diri lah. Lanjut Pak Gus. Yang kedua, saya pengen ya apa yang saya sampaikan tentang narasi bahwa anak muda itu di Al-Falah 6I, nasi, kopi, rekreasi, gaji, carikan istri dan suami. Carikan istri dan suami. Nah, ini kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Luar biasa ya. Wifi belum ya? Wifi, ya. nasi, kopi, rekreasi, gaji, carikan istri dan suami. Nah, saya ini sudah sampai level yang ke-6. Bukan saya, ya, teman-teman Al-Falah ya, semua tim. Biar sampai ke level ke-6. Ya, dan ini alhamdulillah bisa. Ini sudah yang ke-13. Allahu Akbar. Berarti bukan pertama kalinya. Bukan, sudah ada ke-13. Iya. Cuma kalau di rundown dimulai dari Qiyamul itu baru kali ini. Kenapa? Karena Ramadan imam masjid. Nanti kan bajunya seperti Ayatollah Ali Khamenei juga tadi. Iya, jadi pemimpin umat yang membawa perubahan gitu. Keren. Gitu. Iya. Ya, jadi takmir masjid adalah sebagai orang tua. Orang tua bagi anak biologis maupun orang tua ideologis. Yang di masjid kan secara ideologi. Betul. Orang-orang yang pengen memperbaiki diri. Dan anak-anak muda kadang kan bingung harus di mana. Betul. Maka kita asuh, kita tuntun, kita arahkan dan diberikan ketenangan. Insya Allah. Dengan itu nanti anak muda makin terpaut ya. Terpaut ke masjid. Jadi untuk mewujudkan rojulun kolbuhu mu'alakun fil masjid ini memang ada tahapan dan langkahnya. Iya, dan ini salah satu caranya. Salah satu caranya. Saya yakin sih, insya Allah ya, bismillah insya Allah dengan dinikahkannya Mas Ramadan ya di masjid, difasilitasi, itu insya Allah akan menjadikan hatinya semakin terpaut. Iya nggak teman-teman sekalian? Ngurus masjidnya makin semangat. Kalau ditanya ikhlas nggak ngurus masjid, ikhlasnya kan bengok. Ikhlas, pol. Ya dirabeke ya, luar biasa ya. Itu cara mengunci anak muda di masjid. Nah ini takmir-takmir nih yang punya masalah ini. Ayo. Takmir anak-anak muda saya tuh Mas, protoli Mas. Karena belum tahu triknya. Iya. Ya, harus mengasuh dan menciptakan dan menikahkan. Menikahkan itu loh yang penting. Ini imam yang kedua kalau imam. Yang lain marbot dan jamaah. Oh, Masya Allah. Jamaah juga dinikahkan di sini. Kita bantu. Pokoknya jangan mempersulit lah untuk kebahagiaan orang lain. Jadi, paham kan sekarang kenapa Masjid Raya Al-Falah itu rame terus karena ini dia. Cara mengikat keberkahannya itu seperti itu, teman-teman. Anu Pak Gus, terakhir Pak Gus. Ya. Apa nggak takut uangnya habis, Pak Gus? Masjid milik Allah. Wa anal masajida lillah. Masjid rumah Allah. Kalau niatnya untuk rumah Allah, agama Allah, insya Allah, bismillah, Allah akan mencukupi. Masya Allah. Berarti kalau ada pertanyaan, uangnya dari mana? Dari Allah. Itu begitu ruhnya. Nggak takut uangnya habis? Ya nggak takut dong, ada Allah. Niatnya kepada Allah, sandarannya kepada Allah, dan pasrah kepada Allah. Akan dicukupi Allah. Luar biasa nih, mindset mahal teman-teman. Ini kalau apa? Daging apa itu yang ini? Daging yang A5 tuh.
daging Wagyu. wahyu. Nah, betul. Wagyu. Daging wahyu. Nah, dan ini keren juga. Makannya juga kebuli dan nasi biryani dan dagingnya adalah ketahanan pangan. Stok pangan Al-Falah bisa sampai 1 tahun ke depan. Wow. Jadi yang pengen nikah, daging masih ada. Tinggal datang ke sini bersama calon istri. Iya, bilang saja. Gitu. Karena kalau nggak bawa calon istri, dinikahkan sama daging. Iya, betul. Oke, bagus. Iya. Sebelum kita tutup, kasih kata-kata dulu. Oh iya, ini kata-katanya adalah jalan-jalan ke Batu. Jangan lupa membeli robot. Cakep. Kalau mau cari mantu, carilah yang marbot. Iya. Sambil nunjuk ke kamera nih, Pak Gus. Ya. Sekali lagi, Pak Gus. Sekali lagi, Pak Gus. Ada lagi nggak, Bos? Ada. Oh, ada. Ya. Susu sapi, susu kedelai bisa menghilangkan rasa dahaga. Kita doakan kedua mempelai bahagia dunia sampai surga. Asik. Masya Allah. Jempol dulu, Pak Gus. Nah, gini. Nah, supaya bisa di deng. Anak muda, Pak. Iya, harus. Oke. Pesan buat yang jomblo, Pak Gus. Bagi yang jomblo, ketawa semua ya. Jalan-jalan ke Sukowati. Jangan lupa membeli serabi. Lanangan sejati kudu wani ngerabi. Mantap, keren banget, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Pak Gus atas nasihat. Ngobrol-ngobrolnya Siap. sangat hangat sekali ya, Masya Allah. Kita tunggu gebrakan-gebrakan baru dari Masjid Raya Al-Falah. Karena setiap gebrakannya itu memang ditujukan untuk menginspirasi ya, Iya, Pak Gus ya. betul, menginspirasi dan mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat peradaban. Nah, Masya Allah. Maka buat teman-teman yang pengen mendapatkan banyak inspirasi tentang bagaimana cara mengurus masjid, bisa bergerak dan menggerakkan channel Masjid Raya Al-Falah adalah tujuannya. Ya. Masjid Raya Al-Falah adalah tontonannya. Nah, gitu. Terima kasih banyak Pak Agus. Makasih banyak. Ya. Terima kasih banyak, Masya Allah. Ya. Dadah semuanya. Nah, alhamdulillah.